Selamat siang. Peserta masih 6 orang. Kita tunggu dulu ya sampai ada rekan-rekanmu yang lain sebelum kita mulai kuliahnya. Terima kasih.
Oke, selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahannya dengan materi yang saya kirimkan ke Anda. Kali ini kita membahas mengenai tiang transmisi. Ya, tiang transmisi SUTT dengan SUTET ya. Saluran udara, tegangan tinggi dan saluran udara, tegangan menengah. Ya. Oke, ini saya share screen-nya. SUTT dan SUTET, SUTT, SUTET dan ROW ya. Saluran bahan ini merupakan bahan dari PLN dengan materi tambahannya itu adalah pedoman SUTT, SUTET. Punya PLN ya, standar PLN. Karena kita di Indonesia tentunya cerita transmisi dan distribusinya menggunakan standar PLN. Ya. Nah, saluran transmisi itu bisa dibagi berdasarkan jenis penempatannya dalam beberapa kategorial. Seperti di sini ada 3 kategori ya. Saluran udara, saluran kabel, dengan saluran udara dengan isolasi gas. Yang paling umum tentunya adalah saluran udara ya untuk yang transmisi. Kemudian saluran kabel itu sudah banyak digunakan terutama untuk saluran transmisi untuk tegangan menengah ya, tegangan 20 kV. Kemudian saluran udara dengan isolasi gas dan juga dengan medium lainnya, bisa dengan minyak ya, saluran udara dengan isolasi minyak ya. Yang gas berarti dia transmisi dari gardu GIS ya. Kalau yang minyak di Indonesia hanya ada satu, yang setahu saya transmisi dari PLTA Sigura-gura ke Inalum ya. Dan dia juga menggunakan tegangan yang tidak umum dipakai di Indonesia. Dia menggunakan tegangan 275 kV. Menggunakan saluran, menggunakan kabel dengan isolasi minyak. Isolasi minyak bukan dengan isolasi gas ya. Ya, tapi yang umum di Indonesia yang berdasarkan standar PLN-nya adalah isolasi udara, kemudian isolasi kabel, dan kemudian isolasi gas. Nah, isolasi gas, isolasi udara, berarti kawat transmisinya kita tempatkan di atas permukaan tanah ya, dengan ketinggian tertentu. Nah, kalau dikatakan kabel, berarti dia menggunakan isolasi padat. Ya, menggunakan isolasi padat. Berarti kabel ini biasanya itu ditanam, dia menggunakan isolasi padat. Isolasi yang paling umum digunakan itu isolasi jenis PVC, ya, jenis PVC. Kemudian tentunya ada banyak komponen lainnya di kabelnya itu yang bisa Anda lihat di bukunya itu nanti mengenai strukturnya, dan juga saya kira nanti kita bahas di sini. Ya. Kemudian saluran dengan isolasi gas ini yaitu dengan menggunakan medium gas sebagai bahan pengisolasi kawat transmisinya. Berarti dia kawat transmisinya ditempatkan dalam satu saluran tertentu. Salurannya biasanya berupa seperti pipa, pipa dengan bahan metal, tapi kemudian diisi dengan gas yang memiliki bahan dengan bahan yang konduktivitasnya sangat rendah ataupun juga resistansinya sangat tinggi. Nah, yang umum digunakan itu gas SF6 ya. Bentar ya deh ya, sambil penanya saya ini dulu. Oke.
Ini kalau saluran udara berarti dia ini adalah kawat. Ini kawat transmisi, kawat, kemudian kalau ini kabel, dia biasanya ini underground ya, underground. Bahan isolasinya kebanyakan menggunakan bahan PVC ya, polyvinyl chloride PVC. Bahannya kira-kira mirip seperti ya ini ya, bahan isolasi kita ini. Ada PVC yang bahannya keras, ada yang lebih lunak pada kebutuhan kita ya. Kalau kabel listrik di rumah itu juga menggunakan bahan isolasi PVC tapi campuran dengan material yang lebih lunak. PVC yang keras bisa Anda lihat contohnya. Mohon maaf, suaranya kedengaran dong? Halo, tadi saya kelupaan mikrofonnya ke atas saya buat. Suara saya kedengaran? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, kalau kabel tegangan 220 volt di rumah kita itu biasanya itu menggunakan bahan PVC, tapi bahannya jauh lebih lunak. PVC yang umum mungkin Anda lihat di rumah itu PVC bahan untuk saluran air ya. Air itu menggunakan bahan PVC, tapi dia memiliki bahan yang bersifat sangat ketas ya, sangat keras ya. Ketas tidak getas, tapi dia sangat keras dibandingkan dengan kabel listrik 220 volt ya. Kemudian kalau isolasi gas, berarti ini dia menggunakan kawat ya, kawat kemudian diisolasi biasanya yang paling digunakan itu yang SF6 katanya. Menggunakan gas SF6 digunakan, berarti dia digunakan dengan disambungkan dengan gardu yang GIS ya, jangan yang GIS. Nah, yang tentunya kalau kita melihat yang paling unggul tentunya adalah yang GIS ini, karena sistem salurannya bisa dikatakan sangat-sangat mudah untuk diperhatikan dengan sistem pengisolasian yang sangat bagus ya. Karena begitu GIS-nya bocor, gasnya bocor, maka dia itu akan langsung ya, semuanya sistemnya itu akan memberikan peringatan dan segala macamnya. Kemudian dengan saluran dengan isolasi GIS juga dengan isolasi gas itu bisa dibangun sangat dekat dengan pemukiman ataupun pengguna ya. Saluran udara karena sifatnya menggunakan bahan isolasi udara, maka dia kawat transmisinya ditempatkan harus dengan ketinggian tertentu. Kabel itu juga bisa dikatakan relatif sangat bagus, hanya saja kabel ini ketika kita membutuhkan untuk dengan tegangan yang tinggi, maka kita tegangan yang sangat tinggi, misalnya 500 kV, maka kita membutuhkan kabel yang 500 kV dan itu sangat mahal harganya ya. Dan juga dengan kapasitasnya tentunya dia akan jauh lebih, semakin besar kapasitas yang dibutuhkan juga akan semakin mahal harganya, sangat-sangat mahal ya. Nah, itu semuanya saluran transmisi ini punya keunggulan, kekurangan tentunya. Saluran udara, keunggulan terbesarnya adalah murah ya. Sangat murah dibandingkan dengan kabel dan isolasi GIS. Kalau kabel ini karena dia harus ditanam, dia biasanya digunakan untuk yang tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita pasang kabel saluran udara. Kemudian yang SF6 ini jauh lebih sulit lagi sebenarnya pemasangannya, sehingga dia digunakan untuk yang jarak yang jauh lebih dekat. Tetapi kemampuannya ataupun keamanan ataupun keandalannya bisa dikatakan sangat-sangat tinggi. Nah, macam-macam saluran udara tegangan tinggi di kita di Indonesia yang umum itu kita katakan saluran tegangan tinggi itu mulai dari 70 kV dan 150 kV. Inilah yang kita pergunakan sebagai standar di Indonesia. Tegangan 70 kV
dan 150 kilovolt. Itu kita nyatakan sebagai saluran udara tegangan tinggi. Nah, yang dikategorikan sebagai saluran udara tegangan ekstra tinggi ataupun SUTET, SUTET, itu adalah yang bertegangan 500 kilovolt berdasarkan standarnya. Kalau Anda melihat di Bandung, daerah Jawa Barat itu barangkali masih ada sekitar 30-an kilovolt, dianya itu masih ada. Ya. Kemudian ini sekitar 30-an kilovolt itu masih ada. Kemudian yang di PLTA Sigura-Gura ke IPT Inalum itu menggunakan 275 kilovolt. Oke. Ya, tapi ini kasus-kasus khusus berdasarkan standar kita SPLN menggunakan tegangan itu adalah 70 kilovolt, 150 dan 500. Ya, tapi tetap masih ada beberapa daerah-daerah tertentu yang menggunakan tegangannya bukan tegangan seperti ini standarnya, berkas peninggalan yang sudah lama yang belum mungkin untuk digantikan. Kalau mau digantikan biayanya masih terlalu besar. Ya. Nah, kalau dia tegangan menengah, kita menggunakan tegangan di 20 kilovolt. Nah, kayak untuk distribusi. Ya, nah, hari ini kita membahas untuk saluran udara tegangan tingginya. Nah, saluran udara tegangan tinggi kira-kiranya seperti ini. Ini contoh yang untuk yang 150 kilovolt menggunakan tiang seperti ini. Bentuk tiangnya bisa jadi sama juga dengan yang 500 kilovolt, 70 kilovolt. Ini ada contoh tipikal untuk yang 150 kilovolt. Yang membedakan antara tegangan 150 kilovolt dengan 500 kilovolt adalah ketinggiannya dan jarak antar salurannya di sini. Ya. Jadi ini contoh tipikal untuk yang 150 kilovolt. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai saluran transmisi 3 fasa 2 apa namanya? Dua apa bahasa Indonesianya disebutnya? Dua line-nya. Jadi dia menggunakan fasa A, B, C, di sini juga dia A, B, C ya. Jadi dia menggunakan langsung 2 saluran. Kemudian yang di atasnya ini adalah kawat tanahnya ya. Kawat tanah kalau Anda melihat gambarnya itu ada kawat kecil di sini untuk perlindungan terhadap sambaran petir. Jadi kawat perisayannya melindungi baik yang di sebelah kanannya ini dan yang ini untuk melindungi yang sebelah kirinya di sini. Ya. Jadi biasanya saluran transmisi ini ditranspos. Nanti kalau di sini misalnya A, B, C, nanti di urutan di sananya itu bisa dirubah. Ya. Ada jarak tertentu, dia dirubah, ditranspos. Ya. Kemudian ini kalau dia untuk kabel, saluran udaranya, saluran kabel tegangan tinggi SKTT 70 kV, saluran kabel tegangan tinggi 150 kV, seperti contohnya Jawa Bali, itu menggunakan kabel laut 150 kV, dan kemudian saluran kabel laut tegangan tinggi di sini 150 kV. Ya. Nah, jadi ada yang 70, ada yang 150 kV. Nah, bagaimana kabel? Kalau dia kabel di sini, ini contohnya kabel. Nah, ini yang contoh kabel isolasi minyak kertas. Nah, ini dipakai juga di Surabaya. Ini yang 150 kV. Jadi ini dia 3 fasa dan kemudian antara pasanya ini dipergunakan isolasi kertas di sini ya. Nah, karena dia menggunakan isolasi kertas supaya tidak ada rongga udara dan juga untuk meningkatkan kemampuan isolasi si kabelnya, maka dia diimpregnasi dengan menginjeksikan minyak. Ya, jadi minyaknya
dimasukkan ke dalam kabelnya ini, ya, untuk mencegah adanya rongga udara di dalam kabel. Nah, yang seperti ini, yang berbahan seperti ini. Ya. Nah, yang paling umum dipergunakan adalah yang berbahan PVC, ya, yang berbahan PVC. Nah, seperti di sini yang gambar yang sebelah kanannya, ini contoh yang gambarnya yang menggunakan PVC. Ya. Jadi ini adalah yang paling umum. Ya, ini tapi ini yang satu fasa, ya, jadi satu fasa yang di tengahnya ini itu adalah konduktornya. Ya. Kalau Anda melihat konduktornya, bukan merupakan satu inti tunggal, ya, tapi adalah inti yang terbuat dari sangat banyak kawat tembaga yang disusun sedemikian seperti di sini dia melingkar, ya. Seperti kawat serabut, ya, tapi di sini ini bukan lagi serabut, tapi dia sudah memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada kawat serabut kita yang pergunakan di rumah tangga. Tapi dia bukan tunggal, jadi dia banyak disusun sedemikian supaya dia bisa padat seperti ini susunannya, ya. Jadi tidak dibuat bulat itu, ya. Tidak, bentuknya itu tidak bulat, tetapi menyesuaikan supaya dia bisa nanti semuanya rapat tanpa ada rongga udara di dalamnya, ataupun dengan rongga udara sekecil mungkin, ya. Dan ini biasanya dibuat melintir, ya. Jadi dia melintir nanti kawatnya persis seperti kawat serabut yang 220 volt, tapi dia dimensinya menjadi sangat besar. Nah, kemudian di lintasan paling awalnya ini biasanya diberi penyeragam medan supaya, karena dia terdiri dari banyak konduktor di sini, tembaga yang dibuat kecil-kecil itu, berarti besar kemungkinan, ya, besar kemungkinan antar konduktor itu ada jarak dan kemudian ada rongga, ya, ada rongga. Sehingga kalau ada rongga, atau juga dengan kata lain, ada bagian yang tidak mulus, gitu, ada yang tidak mulus, seolah-olah menjadi bagian yang runcing, ya, sebagian yang runcing. Tapi bukan berarti Anda runcing katakan menjadi seperti pena, ini tidak. Tapi karena bentuknya dia, kalau mau kita gambarkan, kalau misalnya dia seperti ini kan bagian paling luarnya itu bentuknya begini, ya. Ya, dan ini ada yang runcingnya. Kemudian kalau ini saya berikan jarak supaya terlihat bagiannya. Nah, di sini antar jaraknya ini walaupun dianya ini tidaklah runcing benar, tapi dia menjadi bulat begini, tetap ada semacam ada yang runcing. Nah, maka ada yang hitam di sini, itu berupa bahan yang berfungsi untuk menyeragamkan medan di permukaan konduktornya ini, ya. Melapisi konduktornya supaya dia menjadi medan seragam di permukaan luar ini. Nah, dan kemudian ini dibuat, kenapa ini tidak inti tunggal? Karena arus relatif lebih menyukai di permukaan konduktor, ya, untuk mengalirnya, sehingga tidak dibuat langsung tunggal di sini. Kalau dia tunggal berarti arusnya nanti semuanya ada di pinggir di sini, ya. Tapi kalau dia dibuat dia merupakan seperti serabut, berarti dia akan menyebar lebih merata di dalam inti dari si kabelnya, ya. Nah, yang PVC-nya yang mana? PVC-nya adalah yang ini, nah, ya. Yang inilah yang PVC, isolasi PVC yang disebut sebagai isolasi PVC. Nah, kemudian untuk melindungi kabel biasanya digunakan ada kawat pelindung di sininya. Ada kawat pelindung ini. Nah, sama dengan juga permukaan si kawat intinya ini, kawat pelindung ini biasanya dibuat dari bahan yang lebih kecil. Dia tidak langsung tabung seperti ini, ya, tapi merupakan seperti kawat, seperti pita, kemudian dibelitkan. Nah, berarti ada bagian yang mungkin dia runcing, sehingga di batas antara PVC dengan kawat metal pelindungnya ini juga ditempatkan penyeragam medannya di sini, ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu ini kawat pelindungnya ini juga berfungsi sebagai
kawat yang diketanahkannya. Ya. Tetapi bisa juga tidak disediakan langsung satu khusus untuk kawat untuk yang ditanahkannya, bagian metal yang ditanahkannya. Bisa jadi sebelum dia di kawat pelindung ini, bisa jadi dia seperti di sini, sini bagiannya kita pasang selubung metal yang berfungsi untuk dan karet. Ini biasanya bisa jadi karet yang luarnya ini supaya dia bersifat lebih elastis. Kemudian yang luarnya lagi diselubungi lagi dengan bahan PVC. Nah, ini untuk yang satu fasa. Kalau dia 3 fasa tinggal dibuat menjadi ya 3 buah seperti ini, diisi dalam seperti ini. Ya. Ya. Nah, kalau dia saluran dengan isolasi gas, saluran isolasi gas ataupun gas insulated line 150 kilovolt, kemudian ada juga yang 500 kilovolt. Nah, ini dia yang seperti ini salurannya, berarti dia dari gardu GIS. Nah, tapi ini karena pembangunannya relatif mahal, biasanya ini hanya untuk jarak yang sangat-sangat terbatas, tidak digunakan untuk penyaluran energi dengan jarak yang sangat jauh. Nah, karena biaya yang sangat mahal. Jadi misalnya ini gardu GIS-nya dari trafonya keluar, langsung masuk keluar dari gardunya, kita buat dalam satu wadah. Di sini berbahan metal, kemudian isolator di isolasi yang digunakan tentunya adalah berbahan gas ataupun GIS. Nah, di konduktornya ditempatkan di tengah dari si pipa metal ini. Ya. Untuk saluran udara tegangan tinggi itu konstruksi penopang konduktornya. Ini konduktor untuk saluran udara bisa dikatakan, bisa juga dipastikan pasti merupakan kawat. Nah, kawat telanjang tidak pernah diisolasi. Kenapa tidak diisolasi? Karena ya salurannya itu diisolasinya menggunakan bahan udara itu tadi ya. Kalau masih lagi digunakan pengisolasinya, berarti kita membutuhkan kawat yang diisolasi dan biayanya menjadi sangat besar ya. Nah, dia menggunakan kawat telanjang atau bare atau terbuka ya. Maka karena dia terbuka, berarti kita membutuhkan harus kawat transmisi tersebut kita tempatkan sedemikian sehingga jauh dari jangkauan ataupun aktivitas manusia dan juga makhluk hidup di sekitarnya. Ya, kecuali burung tentunya ya. Burung malah jadi hinggap di situ ya. Nah, udara bebas antara si kawat transmisi dengan lingkungan sekitarnya menjadi bahan pengisolasi antara si kawat transmisi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, harus ada jarak minimal, harus ada jarak yang cukup supaya udaranya bisa menjadi bahan isolasi. Ya. Konstruksi penopang konduktor dari konstruksi tower itu bisa lattice tower. Ya, lattice ini kalau saluran udara tegangan tinggi 150 tadi itu kita lihat berbentuk lattice ya di sini. Lattice ataupun tangga ya. Dan kemudian bisa konstruksi pool, bisa bahan beton, kemudian bisa kayu, bisa baja, bisa juga kayu untuk saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Nah, penopangnya itu di sini, ini contohnya yang lattice, yang tangga, yang bentuknya seperti tangga, kemudian ini yang steel pool. Nah, ini 150 dan 500 kP sudah ada yang menggunakan seperti ini di kita ya.
Ya. Jadi ini bentuk dari si saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Kalau untuk kayu saya kira ini sekarang sudah tidak ada lagi untuk yang tegangan tinggi ya. Sudah tergantikan semua dengan steel, dengan bahan-bahan metal dan yang beton di sini ya. Kalau untuk yang saluran udara tegangan tinggi. Bahkan untuk saluran distribusi pun sekarang sudah yang baru sudah bisa dipastikan dia menggunakan bahan beton ya. Kalau kita melihat distribusi kita 220 volt itu sudah hampir tidak ada lagi yang baru yang menggunakan kayu. Nah, ini yang SUTT dan yang SUTET-nya dengan bahan yang tiang metal, dan untuk yang 70 kilovoltnya maupun yang 150 bisa jadi masih menggunakan beton, bisa menggunakan beton dan bisa menggunakan yang bahan tiang metal seperti ini. Nah, untuk yang 150 kilovolt itu yang paling umum menggunakan untuk yang tower yang berbentuk lattice ataupun tangga seperti ini. Keunggulan kekurangannya jelas kalau yang berbentuk pole seperti ini, dimensi dari si luasan pondasinya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan lattice ini. Untuk membangunnya juga jauh lebih sederhana ya. Secara umum, secara garis besar konstruksi UTT terdiri atas bagian bawahnya pondasi, patok batas tanah, pembumian, dan juga as towernya. Bagian tengahnya tower, pole, dan kemudian pole-nya. Kemudian bagian atas konduktor, GSW-nya, dan isolatornya. Kita bahas satu persatu. Bagian pondasinya itu seperti ini. Ini yang untuk yang tower, yang pole. Ini untuk yang lattice ya. Kalau dia lattice, dia menggunakan 4 di sini, 4 biasanya ditanamkan di sini ini. Kalau dia menggunakan yang pole, dia menggunakan bentuknya seperti ini tiangnya ya. Jadi dia ada pondasinya, kemudian tiangnya diklem ke pondasinya ini. Ya. Pondasi tower, pondasi terdiri dari tergantung kepada kondisi tanah tempat tower berada ya. Jadi pondasinya tentunya harus dihitung dulu berapa kekuatan tanah yang menyangga si towernya di sini. Ketika kondisi tanahnya itu sangat berawa, akan sangat berbeda jauh pondasinya kalau dia bertanah yang berbatuan ya. Nah, dari kondisi tanahnya ini akan menentukan pondasi yang akan dipergunakan. Berapa besar pondasinya, berapa dalam pondasinya, dengan memperhitungkan tentunya beban dari beban yang dipikul oleh si tiang tersebut. Nah, pondasi tower juga tergantung daripada tipe towernya ya. Untuk tower tipe tension, konstruksi pondasinya tentu berbeda dengan yang suspensi. Suspensi berarti dia hanya memikul, kalau ini kawatnya berarti dia hanya memikul ininya saja ya. Tapi kalau dia tension berarti dia ada tarikannya ya, ada tarikannya. Oke. Untuk tipe suspension hanya untuk daya dukung, oke ya. Sedangkan yang tension ada daya tarik yang ke atas dan ke sampingnya begini ya, oke, menahan gayanya. Jadi yang paling sederhananya jelas bisa kita lihat adalah yang suspensionnya. Berarti kan kawat transmisinya misalnya seperti ini, ada towernya, dia hanya untuk memikul dia ke bawah gayanya. Dan kalau dia yang tension, selain gaya tarik ke samping dan ke bawah tentunya karena gaya gravitasi, ke samping dia supaya dia bisa, ini ketika dia berbelok biasanya ini ada tensionnya ya. Tapi kalau dia lurus saja biasanya dia hanya suspensi.
Tapi ada juga dia yang supaya bisa dia naik ke atas, ada gaya tarik ke atasnya juga harus diperhatikan. Yang daya tarik ke atas ini ketika kita menempatkan towernya itu ada memiliki perbedaan ketinggian tanah, kontur tanahnya, terutama yang berbukit-bukit misalnya. Jadi kawatnya ini bisa ada kemiringannya, seolah-olah dia ada ketarik. Jadi kalau misalnya ada dua yang tinggi, kemudian satu yang rendahnya di sini, ini kan ketarik dia nih ada gaya ke atasnya juga ya, bukan hanya ke samping tapi juga ada ke atasnya ya. Jadi yang tension dengan yang suspension itu akan berbeda daya dukungnya, tinggal dilihat nanti seberapa besar suspensi tensionnya yang dibutuhkan, maka bentuknya seperti apa untuk pondasinya. Pondasi tower, pondasi normal itu dikatakan pondasi normal yang bisa menerima beban dari jenis tower yang digunakan, bisa untuk suspension dan juga untuk yang tension. Ya. Nanti silahkan Anda coba lihat untuk yang tiangnya itu secara lebih detail di materi yang keduanya itu, ya, yang standarnya PLN. Ya. Nah, untuk pondasi tower tipe normal di sini modelnya seperti ini ya. Jadi ini kan miring dia ini ya, ini ke bawah di sini. Ini kan yang miring dia ke atas, apanya ini ke atasnya, kakinya ke atas gini ya. Kemudian ini juga demikian, tampaknya dia miring. Jadi dia digambarkan seperti ini. Jadi ini tipe normalnya, bentuknya seperti ini. Jadi ada pondasinya, kemudian di sini beton sampai di atas tanahnya sedikit, baru kemudian ini dikasih metalnya untuk yang disambungkan ke kaki menaranya. Ya. Nah, ini yang tipe pancang, ketika tanahnya tidak cukup memadai untuk memikul, hanya berbentuk yang sederhana normal seperti ini. Jadi kita menggunakan tipe pancang. Kalau misalnya ini tanah rawa atau tanah gambut, tanah yang lunak, maka dia bisa digunakan yang atau harus digunakan yang tipe pancang. Jadi harus dikasih atau harus diberi tiang pancangnya di sini beberapa. Jumlah tiang pancang ini bergantung pada karakteristik tanahnya ya. Semakin kecil daya dukung tanahnya, tentunya tiang pancangnya, jumlah tiang pancang akan semakin banyak. Kemudian ada yang bor di sini seperti ini. Ini ketika permukaan tanahnya ataupun tanah yang di penempatan si tiangnya itu merupakan bahan yang keras ya, atau berbatuan. Jadi dia yang model dibor. Jadi ini berbatuan, kemudian dibor, baru kemudian dicor di sini untuk tiang pancangnya, untuk pancangan untuk kaki dari si tiangnya. Ya. Kemudian ada yang tahanan tiangnya itu, kaki menaranya juga digunakan dengan sebagai bahan pentanahan. Ya, jadi ada modelnya dibuat seperti ini. Kalau ini adalah pondasinya, kemudian ini metal untuk tiang menaranya, dipasangkan kawat pentanahannya seperti ini langsung dari sini, ya, langsung dari kira-kira di ujung dari bahan metal yang digunakan di pondasinya disambungkan ke pentanahan ke bawah di sini ya. Tapi bisa juga dia digunakan dari bagian atasnya di sini. Jadi ini ada dua buah model yang umum digunakan untuk menghubungkan tiang transmisinya ke sistem pentanahannya. Ya. Ya. Jadi relatifnya kalau kita bisa melihat yang ini ya tidak akan kelihatan sistem pentanahannya. Kesulitannya kalau seperti ini mengalami kerusakan, kita akan sulit untuk memeriksanya ya, apakah dia putus di sini ya. Ya. Tapi kalau ini kita bisa, dan kemudian kalau memperbaiki ini ya jelas akan sangat sulit karena harus membongkar. Maka sistem pentanahannya kalau dia misalnya putus, udah berarti dipasang lagi dari sini, sambung model yang lagi yang B di sini. Jadi ada sambungannya dihubungkan ke pentanahannya. Nah, batas patok tanah untuk membangunnya. Jadi PLN itu memiliki tanah misalnya seperti di sini. Kalau ini adalah tanahnya, maka dia harus menyisakan sedikit
tapak kaki menaranya ya. Jadi kalau ini tapak kaki menaranya, ini adalah batas tanah yang dibeli oleh PLN-nya. Dia punya jarak minimal. Jarak minimalnya ini Anda bisa lihat di bukunya itu, yang satunya lagi, petunjuk SUTT dan SUTET-nya itu ya, jaraknya. Oke, jadi harus ada jarak antara si kaki menara ke bagian terluar dari tanah lokasi si tiang transmisinya ditempatkan. Ya. Urukan tanahnya, ya, urukan tanahnya. Jadi kalau kita melihat yang di contoh yang, nah ini kita melihat ini tidak boleh ini diuruk sampai ke batas di kemari ya. Jadi harus ada selalu sisanya. Jadi harus betonnya ini harus nongol ke atas ini loh, harus kelihatan ke atas. Begitu juga untuk yang tipe yang polnya di sini. Pondasinya ini harus berada di atas tanah urukannya ini ya. Jadi pondasinya harus ada batas tertentu dari permukaan tanahnya. Tidak boleh sama tingginya. Nah, jaraknya itu ataupun ketinggiannya di sini dikatakan jarak minimumnya ke permukaan tanahnya itu, betonnya di sini itu adalah 50 cm ya. Jadi ini jaraknya ini, jarak keduanya ini ke tanah minimum 50 cm, ini ke tanah minimum 50 cm. Jadi ini yang jaraknya itu yang ini ke tanah di sini. Oke, yang jaraknya minimum 50 cm. Begitu juga ini. Ini nah. Oke, ini minimum 50 cm. Ya, ini untuk urukan tanahnya. Kemudian dinding penahan, kalau semisal towernya itu berada di tepi jurang seperti itu, dia harus ada dinding penahannya di sini ya. Oke. Tidak boleh langsung di tepinya. Kemudian as tower ataupun tengah dari towernya. Ini digunakan untuk patokan antara batas tanah yang dibeli PLN, kemudian posisi tapak towernya, dan menentukan arah tower antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini tapak towernya, levelingnya. Ya. Jadi levelingnya ini harus dan juga nantinya kalau misalnya kalau semisal kita mau membangun dari titik di sini dengan kemari ya, maka kakinya pasti ya kita logisnya Anda akan menggambarkannya demikian ya, ini kaki towernya ya. Nah, ini kaki towernya dengan arah yang sama ya. Kalau misalnya kaki towernya ini di sebelah sini kita gantinya, kaki towernya misalnya ini tetap di sini, kemudian kaki towernya Anda rubah dia kemari, kan jadi miring deh. Nah, ya. Jadi tapi ini bisa jadi juga polanya menjadi seperti ini, miring seperti ini ketika memang kawat transmisinya akan jalurnya akan menjadi miringnya, menjadi miring. Nah, oke, ya. Jadi tapak towernya ini ataupun levelingnya berguna untuk sebagai batas tanah yang dibeli dari PLN, yang dibeli oleh PLN, kemudian mengukur posisi tapaknya dan menentukan arah tower antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika dia berada dalam garis lurus, maka tapaknya haruslah sejajar ya. Tapi kalau dia udah dibuat miring, berarti memang arahnya memang akan miring. Kemudian leg extension ataupun penambahan kaki menaranya, tambahan kaki tower digunakan, bisa memasang kaki tower tanpa merusak lingkungannya. Dilakukan dengan cara memasang step ataupun bagian kaki tower terbungkus pondasi yang berbeda panjangnya antara yang akan dipasang di tempat yang terendah dengan yang tinggi. Jadi ini kalau dia tanahnya itu tidak rata ya. Kalau dia tidak rata, maka digunakan leg extension ataupun tambahannya. Kalau misalnya seperti ini, kan? Antara
kaki yang satu dengan kaki yang lainnya dia berbeda ketinggiannya. Jadi inilah yang disebut sebagai stop extensionnya. Nah, tipe-tipe towernya. Tipe-tipe tower itu kalau kodenya tipe tower A besar A kecil itu yang suspension dengan sudutnya itu 0 sampai 3 derajat. Nah, 0 sampai 3 derajat berarti dia bisa dikatakan salurannya itu lurus ya antara enggak. Nah, misalnya dia lurus begini antara titik di sini dengan titik di sini, kemudian titik satu lagi di sini. Nah, ini kan lurus ya. Oke. Jadi ini kawat transmisinya dipasang seperti ini. Berarti dia tekar. Maksimum sudutnya adalah 3 derajat. Artinya antara tower yang di sini dengan tower di sini, sudutnya itu maksimum membentuk sudut 3 derajat dengan yang tower yang di sini. Berarti antara sudutnya ini nanti dia melencengnya misalnya di sini. Kayak kalau dibuat gambarkan panjang begini. Nah, ini maksimum 3 derajat. Ini maksimum 3 derajat. Itu berarti tipe towernya adalah suspensi ya. Kemudian tension kalau dia ada tension itu ada sampai 5 ya per bagiannya sini. B besar, B kecil, C besar dan seterusnya tergantung dari sudutnya. Kalau dia yang B besar, B kecil itu tensionnya sudutnya antara 3 sampai 20 derajat. Kemudian ada yang perbedaan 20 sampai 60 derajat. Kemudian ada yang 60 derajat, 90 derajat. Kemudian ada yang lebih besar dari 90 derajat dan kemudian juga 90 derajat. Kemudian ada yang transposisi. Transposisi berarti berbalik ya. Nah, kalau dia di sini dia 60 derajat, berarti misalnya gini, ini dia ini mana menghapusnya ini lah. Ntar penghapus, oh ini. Oke. Ini jadi dia kalau dia 60 derajat berarti ini towernya di sini satu lagi. Kemudian kira-kira katakanlah contohnya di sini ya. Berarti ini kemari, kemudian dia kemari. Sudutnya 60 derajat di sini maksimum. Nah, kalau dia 90 berarti dia bisa hilang. Nah, ini Mas. Berarti dia tower satunya lagi pas di sini. Nah, berarti ini kan 90 derajat dia ya. 90 derajat. Kalau dia lebih besar dari 90 derajat, berarti dia berbalik di arahnya kemarin. Katakan towernya satu lagi dia di sini. Di sini. Nah, ini sudutnya ini kan sudah lebih dari 90 derajat. Lebih besar dari 90 derajat. Ya. Ya. Jadi dia bisa suspensi, tension, transposisi. Nah, kemudian tipe tower yang untuk yang 500 kV, yaitu ada suspensi, bisa suspensinya bisa sampai 5 derajat. Kemudian tension itu hanya sampai 90 derajat. Artinya tidak ada yang di atas 90 derajat kalau dia 500 kV. Tidak dibolehkan menggunakan towernya, tipe towernya, salurannya di atas 90 derajat. Berarti seperti ini gambarnya, tidak boleh 90 derajat sampai dia kemari ya, tidak bisa. Oke. Kalau yang 150 masih bisa, 500 kV dia tidak boleh lebih besar dari 90 derajat. Kemudian di sini perbedaannya ada dead end. Di 150 juga setahu saya juga ada dead end, tapi kenapa enggak ada? Dead end adalah ujungnya yang ya disebut dia dead end. Jadi kalau dia terkadang dia ya towernya katakan di sini satu lagi, kemudian ini satu lagi. Nah, ini kita ini tersambung dia begini, ini kemari. Ini misalnya dia masih menerima dari sebelumnya. Tapi ini sudah mati total dia di sini. Ini tidak akan lagi bersambung entah kemana pun dia. Ya, tidak akan bersambung lagi entah kemana. Nah, dead end paling umum, paling mudah kita melihat
contohnya adalah di gardu ya. Gardu itu kan tidak lagi dia bersambung ke manapun, mati di situ saja. Kemudian saluran transmisinya ini akan turun, katakanlah misalnya dia ke trafo ya. Nah, jadi ini tipe tower yang disebut sebagai dead end. Di sini mungkin dia suspensi atau juga tension, di sini suspensi atau tension. Itu yang untuk yang 105 yang 500 kilovolt. Nah, kelengkapan tower, kalau kita melihat di sini kelengkapan tower katakan untuk PLN-nya ada yang main body atau rangka utama, ada rangka miring, kemudian murbaut, baut panjat, kemudian penghalang panjat, petunjuk nomor urut towernya. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini yang petunjuknya berbahaya nih, tegangan 150 volt kayak. Kemudian ini kelengkapannya, ini baut panjat untuk dipergunakan untuk memanjat towernya ya. Kemudian ini penghalang panjat supaya tidak bisa dipanjat tentunya ya, menggunakan yang runcing seperti ini. Ini juga umum digunakan yang untuk yang tipe pole, supaya tidak dipanjat oleh orang yang usil ya. Kemudian ini kelengkapan towernya kalau kita melihat sini. Yang ini yang sirkuit ganda. Nah, kok jadi saya lupa tadi ya. Ini 3 fase sirkuit ganda. Nah, ini kan ada 2 ya sirkuit ganda. Nah, ini bisa sampai 4 deh ya, sampai 4 salurannya ya. 3 fase quadrupole ya, 3 fase quadrupole. Ya, dia sampai 4 salurannya ya. Ya. Jadi ini tadi mur baut tentunya ya mur baut ya. Kemudian baut panjang, penghajang, petunjuk nameplate-nya. Oke. Nah, ini rangka utamanya bisa kita lihat rangka utama tentunya adalah yang ini ya, yang tinjang ke atas ini rangka penopangnya, rangka silang ya, rangka silang dari towernya ini seperti ini rangka silang. Ini rangka utamanya yang ke atas ini seperti ini. Nah, rangka utama dengan rangka silang itu ada di kalau dia tipe lattice. Kalau dia pull ya tentunya tidak ada karena hanya satu. Ya. Nah, nameplate berperan untuk mengetahui kepastian jalur SUTET ataupun SUTT-nya, kemudian posisi nomor tower, posisi sirkuit 1 dan 2, besar tahanan pembumian. Jadi selain dari nameplate-nya seperti ini, juga dia mempunyai nameplate lagi tambahannya yang berisi data yang di sini. Posisi nomor tower, posisi sirkuit 1 atau 2, besar tahanan pembumiannya berapa. Ya. Kemudian konstruksi tower yang bagian atas itu terdiri dari konduktor yang GSW-nya ataupun kawat pembumiannya, kemudian fitting konduktor, fitting kawat tanahnya, kemudian isolator, kemudian ada batang armornya, kemudian peredam vibrasi, dan kemudian spacer untuk konduktor berkasnya. Dan konduktor yang digunakan haruslah memiliki konduktivitas yang tinggi dan kemudian memiliki kekuatan tarik mekanikal yang tinggi dan titik beratnya kemudian juga tentunya yang paling paling perlu adalah biaya rendah ya. Konduktor bagus kalau sangat mahal tidak akan pernah dipakai ya. Ya. Harus ada batasan harganya dan kemudian tentunya tidak mudah patah ya. Supaya tidak mudah patah dan itu makanya kawat transmisi juga menggunakan seperti serabut. Jadi dia tidak merupakan batang konduktor tunggal tapi dia berbentuk konduktor yang berukuran kecil kemudian digulung dan dipilin ya. Nah, gambarnya ini. Perlengkapan kawat pengantar kita melihat di sininya. Gambarnya tidak terlihat jelas. Perlengkapan kawat pengantar.
konduktor. Nah, ini konduktornya ya, bahan konduktor itu biasanya seperti ini. Dia terdiri dari konduktor-konduktor yang kecil di sini, kemudian dipilin ya. Nah, ini kalau dia ini konduktor yang ACC ya, aluminium konduktor yang menggunakan bahan komposit ya. Nah, di sini ini kompositnya. Ini. Nah, mulai dari sini ya. Konduktor join. Nah, ini bahan konduktor join. Mohon maaf, internetnya tidak stabil. Oke. Konduktor join, sambungan konduktor, menyambung konduktor pengantar dengan penyambungan alat pres tinggi sini yang harus memiliki kekuatan listrik yang baik dan kemudian mekanik yang besar, ya, yang tinggi. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang konduktor joinnya. Karena sangat mustahil ya, sangat mustahil kawat itu kalau semisal transmisi Jawa Bali itu kan bisa sampai 2000-an kilometer ya, enggak ada konduktor sampai 2000-an kilometer, pasti juga disambung-sambung ya kan. Jadi ini ada yang sambungannya, modelnya seperti ini, dia menyambungkan antara dua buah konduktornya ya. Kemudian ada yang jumper join di sini, jumper join ini titik sambungannya. Kalau ini kawat dari yang datang misalnya, kemudian sudah dipasangkan, bisa jadi ini ke tiang suspensi juga bisa, ke tension juga bisa, dead end juga bisa. Kalau dia dead end berarti ini masuk ke trafo. Jadi dia di sini jumpernya, kita beri klem di sini, kita jumper dari kawat transmisi yang masuknya di sini. Kemudian jumper konduktor juga ada, yang jumper konduktor dia yang misalnya seperti ini modelnya ya, jumper konduktor. Dari ini kawat transmisi, kemudian ini isolasinya, isolasi kaca kalau kita melihat sini, dan ini jumper konduktornya. Nah, ini udah bahan isolasi, kita kembalikan ke slide-nya. Karena kalau ini yang kita bahas terlalu panjang tentunya. Ya, ini yang versi singkatnya. Untuk versi panjangnya Anda melihat yang pedoman itu tadi ya. Perlengkapan kawat pengantar. Perlengkapan kawat pengantar kalau melihat di sini, ini isolasinya, kemudian ini konduktornya, dan kemudian ini damper untuk damper vibrasi supaya kawatnya itu tidak mengalami getaran. Getaran itu bisa timbul ketika berayun, angin bertiup sepoi-sepoi pun bisa mengakibatkan kawat itu bergetar ya. Jadi digunakan damper di sini untuk mengurangi getaran si kawat yang bergetar. Kemudian ada armor rodnya itu memperkuat si kawat konduktornya di sini. Dan ini kalau melihat bentuknya ini yang 70 dan atau yang 150 kilovolt ya. Jadi ini menggunakan bahan isolasi keramik dipasang seperti ini, piring disambung-sambung, kemudian ada arching horn-nya di sini. Ya, ini arching horn itu berfungsi untuk menyeragamkan medan listrik antara konduktornya ini, konduktor yang di paling dekat dengan konduktor yang bertegangan dengan yang terkena ke tiangnya di sini ya. Ke tiangnya ini kan tegangannya harusnya 0 ya. Jadi di sini 0, kemudian di sini tegangan 150 volt misalnya ya. Nah,
Kalau medannya seperti itu, maka tekanan piring yang paling awal di sini akan mengalami tekanan medan listrik yang paling tinggi, yang paling rendah nantinya akan ada di tengah di sini ya. Nah, supaya medannya itu seragam lebih rata, digunakanlah arcing horn di sini. Dan arcing horn ini juga berfungsi supaya kalau terjadi misalnya sambaran petir, ya, sambaran petir terjadi pada saluran transmisinya ya. Katakan perisaiannya di sini, kawat perlindungannya, GSW-nya gagal untuk menangkap petir yang terjadi sehingga mengenai saluran konduktor. Terjadi sambaran petir, maka sambaran petirnya itu tentunya akan mencari jalur ke tanah ya. Jalur ke tanahnya paling dekatnya tidak mungkin dari saluran ini langsung ke tanah, tapi dia akan ke tiang menara melalui konduktornya di sini. Nah, supaya dia tidak melalui konduktornya ini langsung, maka dibuatlah arcing horn-nya ini. Maka kalau terjadi sambaran petir mengenai kawat transmisi, diharapkan arus yang dihasilkan oleh petir akan mengalir melalui arcing horn-nya, sehingga konduktornya ini tidak mengalami kerusakan. Ya, ini perlengkapan kawat penghantar. Ya. Nah, di sini perlengkapan kawat penghantarnya. Contohnya di sini ini yang 150 kilovolt jumper supportnya. Nah, ini untuk pendukung jumper. Nah, jumpernya yang 150 kilovolt ya. Oke. Kemudian perlengkapan kawat penghantar juga seperti ini. Ini bahan isolasi. Ya, ini bahan isolasi. Ini bahan isolasinya renteng di sini. Ya. Jadi ini berbentuk piring, kemudian diberi renteng beberapa unit di sini, tergantung daripada kalau di sini ada 18 sampai 22 ya. Nah, 18 sampai 22 ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Walaupun tegangannya sama, misalnya ketika tiangnya itu berada di dekat pantai, berada di pegunungan, berada di daerah yang bersih dengan dekat tepi pantai yang dekat dengan pabrik yang kotor, yang banyak pengotorannya, itu akan berbeda. Ada yang namanya pengotoran lingkungan terhadap bahan isolasinya. Jadi kalau misalnya ini tiangnya ini berada di dekat kawasan industri kan menghasilkan banyak asap apa segala macam ya, dan itu bersifat konduktif. Nah, kemudian itu semuanya akan menempel di permukaannya ini. Ya. Akan berbeda jauh ketika towernya itu berada di daerah yang udaranya bersih. Sebagai contohnya gini, kalau towernya berada di Tanjung Priok dengan di daerah Bogor, ya tentunya mudah kita memahami kalau yang di daerah Bogor itu towernya akan berada di lingkungan yang udaranya lebih bersih. Yang di Tanjung Priok itu akan lebih kotor. Nah, semakin kotor bahan isolasi ini, maka tentunya kemampuan mengisolasinya akan lebih rendah. Sehingga di daerah yang lebih kotor bisa jadi kita membutuhkan isolasi yang lebih banyak. Maka jumlahnya bisa jadi di Tanjung Priok akan lebih banyak dibandingkan dengan yang di Bogor. Ya. Kemudian perlengkapan lainnya ini semuanya perlengkapannya, ini komponennya ini semua U-clevis, U-clevis, clevis link, dan ini clevis-clevisnya ini semuanya di sini ya. Kemudian ini arcing horn, itu adalah yang di sini, itu tadi yang kita bahas sebelumnya untuk penyeragam medan supaya medan yang dialami, medan listrik yang dialami oleh bahan isolator di sini menjadi seragam ya. Ini lanjutannya sini. Oke. Ini untuk yang tegangan berapa ini? Jadi 70 kayaknya nih, atau Anda melihat nanti di yang lengkap di sini yang pedoman SUTT-nya ini. Itu juga ini. Normalnya satu piring ini biasanya itu
sekitar 20 kilovolt. Jadi 150 juga sebenarnya bisa ini ya. 9 sampai 11 ya. Tapi biasanya dilebihkan. Nah, ini yang komponen-komponen perlengkapan untuk kawat penghantarnya. Dan kemudian ada istilah yang namanya right of way atau row. Row right of way. Jadi kalau yang dibeli oleh PLN itu kan hanya tanah kecil itu untuk menempatkan tiangnya ya. Nah, kemudian salurannya itu sendiri berada di udara terbuka. Nah, itulah yang disebut sebagai right of way ya, row. Jadi row right of way-nya PLN adalah hak menggunakan udara di saluran yang dilintasi saluran transmisinya row. Nah, tapi row di sini itu memiliki ketinggian tertentu. Nah, ketinggian tertentu yang boleh dipergunakan oleh PLN. Nah, kalau di sini kita melihat row-nya berapa. Kalau SUTT 150 kilovolt menggunakan tiang baja, ketinggiannya dia digunakan pembulatannya 6 meter. Artinya right of way ataupun daerah yang di bawah si tiang transmisi itu minimal adalah 6 meter ya. Harus minimal 6 meter. Kemudian yang menara dia right of way-nya 10 meter ya. Kemudian yang sirkuit ganda 500 kilovolt atau SUTET dia 17. Kalau yang sirkuit tunggal dia 22 meter ya. Nah, ini berdasarkan keputusannya ruang bebas penyalurannya itu saya cuma ini agak sedikit rancu nih. Kenapa ganda menjadi lebih kecil ya? Sebentar ya, deh ya. Apa ini ada kesalahan angkanya, row-nya? Sirkuit tunggal kan berarti seharusnya lebih kecil dong. Sirkuit tunggal sebentar kita cross check ini right of way. Ini ground clearance right of way. Row. Nah, ini row. Tapi ini bukan tegangan ya. Sirkuit ganda. Ini udah secara detail. Sirkuit tunggal lebih besar ya. Kok bisa sirkuit tunggal lebih besar? Oke lah, berarti bukan kesalahan di slide ya. Jadi ini kalau yang untuk yang lebih detailnya, row-nya, jarak amannya, lapangan terbuka, 66 kilovolt, dia 6,5, 150 dia 7,5 yang. Jadi dia begini. Nah, jadi kalau tampilannya mana lah digambarkannya. Jadi kalau towernya begini, ya satu aja lah. Ini miring-miring. Ini ya, kemudian ini membangun gedungnya berada dekat di sini dengan jarak kalau dia
mana saya terputusnya, Dek? Kayaknya tadi saya sempat terputus sedikit internetnya. Halo, Dek. Halo Pak, aman Pak. Gimana tadi yang terputusnya? Sampai sini masih sambung kan? Iya Pak, masih sambung Pak. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Jadi dia right of way itu dihitungnya kalau misalnya ini konduktornya, maka kalau tegangan 500 kV Anda membangun gedung, tidak boleh jarak antar konduktor yang ke gedung ini minimal adalah misalnya di sini kalau dia sirkuit tunggal 11 meter ya jaraknya ya, dengan si konduktornya ini. Jadi tentunya di sini yang salah satu yang sering juga yang jadi masalah dengan transmisi ini tentunya orang yang berada di saluran transmisi akan komplain kan, wajar kan dia. Berarti dia kan tidak bisa membangun gedungnya tinggi-tinggi. Belum lagi clearance-nya kan ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke slide-nya. Jadi kalau di sini dia jaraknya 22 meter, berarti dia kiri kanannya ya 22 meter. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan orang yang terkena ataupun berada di daerah row si transmisi? Berdasarkan peraturan yang diberikan, yang dikatakan bahwasanya orang yang berada di daerah row dari si transmisi harus diberi kompensasi. Ya, ada kompensasi. Selain row ada namanya ruang bebas. Ruang bebas minimum antara kawat transmisinya dengan yang di bawahnya. Nah, kalau lebar horizontal di sini itu adalah row-nya 150 kV, 10 meter, vertikal kiri kanan. Kemudian daerah bebasnya, semua tanaman tidak boleh melebihi jarak bebas minimum. Ya, jarak bebas minimum. Kalau kita melihat di sini, ini masih row. Kalau row itu yang sirkuit ganda, jarak bebasnya bisa sampai 34, sirkuit tunggal bisa sampai 44 meter ya. Yang tadi yang 11, yang 22 itu adalah jarak antara konduktornya ke gedungnya. Berarti kalau dia 2, jarak bebasnya bisa sampai 44 ya kan. Ya. Nah, kemudian jalur bebas. Jalur bebas adalah ruang di sekeliling penghantar. Ya. Jadi kalau ini transmisi satu di sini, kemudian satu lagi transmisi sini, tentunya ada andongannya ya transmisinya di sini kan ini kawat konduktornya. Nah, kalau kita punya rumah di sini, kita tidak bisa membangun melebihi rumahnya ini melebihi ketinggian sedemikian sehingga jarak bebasnya ini terlewati ya. Ada jarak minimum ataupun jarak maksimum, jarak ketinggian maksimum rumah yang bisa kita bangun. Nah, kalau besarnya itu, kalau dianya itu ya ini, ya ini yang daerah terbebas, daerah bebasnya. Lapangan terbuka, berarti yang tadi yang daerah ya daerahnya ya. Jaraknya itu adalah 6,5, kemudian 150 jaraknya 7,5 meter. Jadi kalau contohnya yang di sini yang gambarnya ini, saya buat begini. Kalau rumah kita berada di bawah saluran transmisi 150 kV, maka kalau di sini andongannya ini katakanlah dia 20 meter dari tanah di sini, berarti kalau jarak bebasnya itu 6,5 meter, ketinggian yang bisa kita bangun ini kan 6,5 meter ya, 6,5 meter, 6,5 meter, maka jaraknya ini tinggal 20 dikurang 16, berarti ketinggian rumahnya 13,5 meter. Ya. Tidak boleh ketinggiannya 14 meter, karena nanti akan mengakibatkan daerah bebasnya ini kurang dari 6,5 meter. Ya. Kalau kita kurang dari 6,5 meter, yang paling berbahayanya sebenarnya adalah kita ya, di kita masyarakat penggunanya ya, maka kita akan
bahaya akibat adanya kemungkinan kalau misalnya ada hujan apa segala macam mengakibatkan, kalau hujan kan segala macamnya kan akan mengakibatkan jarak bebasnya secara elektris itu akan berkurang dan bisa mengakibatkan kita kalau terjadi sambaran petir apa segala macam bisa berbahaya terkena ke rumahnya ya. Oke, jadi kalau terbuka 7,5, kalau misalnya jalan raya 9, bangunan tahan api 4,5 meter, bangunan tidak tahan api dia 13,5. Kalau rumah tahan jarak antara konduktor dengan atap tertinggi itu sebesar 13,5. Dan ini semuanya tentunya ya. Ini. Untuk semua jenis-jenis yang lainnya. Nah, transmisi untuk perawatannya kita harus melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan kondisi-kondisinya. Pemeriksaan yang dilakukan line inspection ataupun inspeksi salurannya, memeriksa saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan memeriksa hal-hal yang berikut di sini. Kondisi konduktornya apakah konduktornya tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami ada perkaratan dan segala jenisnya, apakah konduktornya masih bagus dia ya. Kemudian kondisi kawat petirnya konduktor yang di atas tiang transmisi tadi dimensinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kawan konduktornya biasanya ya. Kondisinya apakah dia tidak melendut, tidak masih ada di situ, apakah dia masih bagus kondisinya ya. Kemudian kondisi tower ya semuanya ya. Kondisi tower ini apakah baut-bautnya masih ada ya, jangan-jangan ada yang nyolong baut, jangan ya. Paling sering itu yang tower di Kalimantan itu ada yang ambruk. Di Jawa pun ada ya. Jawa pun ada yang ambruk, ada yang nyuri bautnya ya. Kan nyuri baut, ada juga yang nyuri lengan-lengannya itu loh. Lengan dari si tiangnya itu dicuri, nah yang enggak ambruk. Nah. Kemudian kondisi tower dan perlengkapannya, kondisi towernya ini perlengkapannya itu tadi kawat pandan apa komponen untuk memanjatnya, kemudian perlindungannya dan sebagainya. Kemudian kondisi pentanahan, apakah kawat yang menghubungkan antara si tiang towernya ini ke sistem pentanahannya masih ada. Kemudian bagaimana kondisinya, apakah terlalu kering. Nah, kita melihat tanahnya, kondisinya seperti apa. Ini berkaitan nanti dengan sini, kondisi tanahnya. Kalau dia terlalu kering, nanti dia sistem pentanahannya akan tentu menjadi berkurang, ya, menjadi tahanan pentahanannya menjadi besar. Ya, tapi tentunya harus Anda ukur ya kalau itu. Kemudian jarak pohon ke konduktor sepertinya sepele ya. Tapi blackout yang terakhir Jawa Bali itu terjadi akibat adanya ayunan pohon mengenai saluran transmisi di daerah mana itu ya, saya lupa daerahnya. Tapi di ayunan pohonnya mengenai kawat transmisi mengakibatkan sebentar ya, oke masih nyambung. Ya, ayunan pohon mengenai si kawat transmisinya. Ketika terkena kawat transmisinya, maka tentunya itu akan dianggap sebagai gangguan hubung singkat ya. Gangguan hubung singkat, sistem proteksinya bekerja. Nah, sistem proteksinya bekerja, dia recloser ya. Recloser kawat gangguannya itu karena biasanya gangguan
pasak ke tanah yang paling sering berdasarkan statistik itu adalah gangguan temporer. Nah, seperti itu pohon, tapi kemudian dia berayun lagi balik, kemudian dia terkena lagi. Nah, recloser kan tidak lagi bekerja, ya. Recloser tidak lagi bekerja untuk menutupnya, maka si beban dilepas. Beban dilepas, kestabilan sistem terganggu, beban yang lain kemudian juga terlepas, karena dianggap tidak stabil, kemudian merambat seterusnya. Ya, sehingga semua beban dilepas, terjadilah blackout. Ya. Jarak pohon ke konduktor yang kurang perhatian bisa mengakibatkan terjadinya blackout yang sangat parah. Nah, ketika itu di Jawa ya. Kemudian jarak bangunan baru ke konduktor ini juga sering orang bangun rumah seenak aja ya, seenak dewe yang bangun rumah tanpa peduli dengan ada konduktor di dekatnya. Ya. Dan ini masih double gini. Oke, ya jadi ini untuk yang line inspection-nya. Jadi semua harus kita perhatikan. Oke, untuk detail pertemuan kita hari ini silahkan Anda baca pedoman SUTT-nya PLN ini. Nah, kayak ini. Ini pedomannya. Kalau ada yang kurang pas, silahkan kita diskusikan lagi untuk minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau bertanya Pak, Oke, silahkan Dek. kenapa ya Pak, misalkan di suatu daerah itu terdapat berbagai jenis bentuk sutet gitu Pak, SUTT dan bentuk sutet gitu Pak. Jadi misalkan ada yang ada yang sirkuit ganda, apa ada yang sirkuit tunggal gitu Pak, tapi masih dalam satu wilayah itu Pak. Oh, sangat-sangat kompleks deh itu masalahnya gini. Kadang dia begini, mungkin pertama sekali dibangunnya adalah yang sudah sirkuit ganda ya. Nah, kemudian bebannya bertambah, beban ke arah di situ bertambah. Nah, kalau mau dibuat sirkuit ganda, biayanya terlalu besar. Ya, biayanya terlalu besar. Sementara daya yang dibutuhkan tidaklah perlu menggunakan sirkuit ganda, sehingga digunakan sirkuit tunggal ya untuk penambahannya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi bisa terjadi beban yang bertambah sehingga kita membutuhkan tentunya saluran transmisi baru. Saluran transmisi baru ini kalau kita pasang sirkuit ganda, biayanya terlalu besar. Maka dipakai saja dulu sirkuit tunggal. Kalau nanti beban itu masih terus berkembang, sirkuit tunggal ini bisa dirubah menjadi sirkuit ganda. Kalau dia sirkuit tunggal, yang kalau dia misalnya 150 kV, berarti hanya satu sisi yang dipakai. Ya. Jadi kalau dia sirkuit ganda ya berarti dua sisinya. Ya. Jadi bergantung itu dalam kasus yang seperti itu bergantung dari bebannya. Tapi bisa saja memang begini. Bisa saja ya justru duluan sirkuit tunggalnya. Ya. Tapi sirkuit tunggalnya disuplai dari yang lain. Ya, disuplai dari yang lain, dari salurannya yang lain. Kalau misal Jawa itu kan Jawa disuplai dari dua sumber utama, yang di Jawa Barat dengan kemudian yang di Jawa Timur, suplai utamanya ya. Kemudian ada yang Tanjung Priok ya, tapi suplai utama itu adalah yang di Jawa Timur itu kan. Nah, bisa jadi satu yang sirkuit gandanya itu berasal dari entah dari daerah timur, kemudian satunya lagi yang dari Jawa Barat ya. Jadi sangat banyak faktor kemungkinannya. Ya, sangat banyak faktor. Tapi bisa juga jadi karena memang saluran itu Anda melihat berada di daerah itu yang sama, tapi sebenarnya itu hanya sekedar melintas salurannya. Nah, jadi satu melayani memang yang berdaya besar, tapi satu melayani daya yang kecil, tapi daerahnya sebenarnya berbeda. Tapi towernya berada di berdekatan bisa jadi, ya.
Ya, bisa jadi. Jadi sangat banyak faktor penyebabnya. Tetapi sebagai gambaran yang paling memungkinkan memang adalah kalau misalnya katakanlah suatu daerah kecil yang telah disuplai oleh dengan dua saluran atau sirkuit ganda, tapi kemudian dia membutuhkan lagi energi. Kemudian kita bangun transmisi yang baru. Tapi transmisi ini tidaklah membutuhkan dia harus sirkuit ganda. Karena energi yang dia butuhkan untuk tambahan tidak sebesar untuk yang sirkuit ganda. Sehingga hanya digunakan sirkuit tunggal. Ya. Membangun sirkuit ganda itu biaya bukan hanya di tiangnya, ya, tapi juga di kawat transmisinya, kemudian juga penyangganya, isolatornya, dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya beban itu nanti masih terus bertambah, ya tinggal menambah lagi dia menjadi sirkuit ganda. Bahkan terkadang begini, bisa juga ada yang mengalami pengurangan, ya, mengalami pengurangan. Bisa jadi dia ada 2 buah sirkuit ganda, tapi setelah dianalisis ternyata tidak perlu harus pakai 2 sirkuit ganda. Bisa energi yang dibutuhkan daerah tersebut cukup untuk dilayani 1 sirkuit ganda, kemudian 1 sirkuit tunggal. Maka ada yang namanya reduksi sirkuit. Dari sirkuit yang tadinya sirkuit ganda bisa direduksi menjadi hanya 1. Kawat transmisi yang ada di situ ya dipakai di tempat lain bisa. Nah, jadi sangat banyak faktor penyebab jenisnya sirkuit itu berada yang berdekatan di daerah itu berbeda. Ada yang sirkuit gandanya, kemudian ada juga yang sirkuit tunggalnya. Ya, sangat-sangat banyak. Itu harus dilihat satu persatu di mana daerahnya dan kemudian kita lihat kebutuhannya, kemudian penggunaannya apa. Oke, Adek ya. Tapi ada juga yang begini, nah, terutama tapi saya kurang tahu apa masih ada sekarang atau enggak. Ketika saya dulu masih kuliah S2, saya lihat masih ada itu di daerah Jawa ya, barat itu dekat Bandung itu Sukabumi, ada yang menggunakan yang itu tadi yang 30-an kilovolt, ada yang menggunakan yang 70. Nah, kemudian ada juga yang 150-nya. Kenapa banyak banget gitu loh. Itu karena ya memang sudah ada duluan yang 30 dan yang 70-nya. Kalau dibuang sayang ya. Kalau dibuang sayang, kalau dibuang begitu saja digantikan langsung semuanya yang 150 juga sayang. Karena menggantinya itu bukan hanya sekedar tiang transmisi salurannya, tapi juga semuanya. Trafonya juga harus dibuang, gardunya juga berarti harus dibuang ya. Sayang, nah, jadi ditunggu saja sampai ada nanti suatu perhitungan ekonomisnya, nilai ekonomisnya sudah lagi tidak terpenuhi, maka itu bisa dilakukan phase out semuanya kita hilangkan untuk menyeragamkannya. Ya, bisa seperti itu kasusnya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Absensi Anda apa nama websitenya, Dek? UPN apa namanya? Oh, dari dosen ya, dosen UPNJ. Ntar menu utama. Bentar ya, Dek, kita isi absennya. Ini kalau nggak bisa diklik nih. Menu utama tools. Isi presensi. Transmisi distribusi.
pertemuan kedua Senin. Input absensi. Nah, ini kok masih pertemuan pertama nih? Pertemuan keduanya nggak muncul. Sebentar ya, Dek. Ini kok absensinya pertemuan pertama masih. Padahal ini udah pertemuan kedua. Nah, tahu nih. Edit absensi munculnya. Ada Anda kelas yang sudah masuk absensi kedua, Dek, Anda? Ada yang udah masuk absensi kedua? Dek? Belum, Pak. Belum. Apa memang sistemnya ini begini ya? Ntar ya, mungkin Anda pernah melihatnya. Jadi ini sistemnya ini begini. Dosen UPNJ share ya. Nah, ini absensinya. Ini masih pertemuan pertama tok. Pertemuan kedua mana absennya no? Belum ada yang pertemuan kedua ya. Ini masih pertemuan pertama. Pertemuan pertama udah berisi. Pertemuan keduanya mana? Nah, menu isi presensi. Nah, transmisi distribusi. Nah, ini kan mana? Seharusnya muncul di minggu lalu, ini muncul pertemuan pertama. Tapi di sini sekarang tidak lagi muncul. Edit presensi. Transmisi distribusi. Nah, masih pertemuan pertama. Tidak muncul pertemuan kedua. Ya oke lah, biar aja lah dulu. Berarti ini absennya masih belum bisa diisi. Oke ya, ya. Anda pernah dipanggil satu persatu oleh dosen Anda menggunakan seperti ini? Anda melihat? Halo, Dek. Anda kalau absen dengan dosen lain bagaimana, Dek? Absennya dipanggil satu-satu dengan melihatkan webnya ini atau hanya absen Zoom-nya di screenshot? Izin jawab, Pak. Ya. Ada namanya leads, Pak. Di situ ada absensinya juga. Terus ada juga yang screenshot, Pak. Macam-macamnya, Pak. Ada dosen yang pernah memperlihatkan absensinya ini, Dek? Ada yang pernah dosennya? Nah, saya baru ini untuk mengabsensinya dengan menggunakan ini. Biasanya saya tidak pernah mengabsensi. Biasanya dosen UPN yang mengabsenkannya gitu loh, Dek. Nah, saya baru mengabsenkan untuk 2 pertemuan ini, 2 mata kuliah ini 1 kali. Tapi ini yang pertemuan keduanya tidak muncul. Nah, ini tidak muncul pertemuan kedua. Ya toh? Karena ada di sini, Dek. Ini kehadiran 70%. Kalau kurang dari 70%, otomatis nilai tidak diberikan. Kalau Anda tidak diabsen, ya sama juga. Berarti Anda tidak dianggap tidak hadir. Tapi gimana caranya ya? Oke lah, nanti saya tanya dulu lah. Berarti itu adminnya kita ya. Berarti absennya lewat Zoom-nya itu lagi aja. Mana juga logout-nya ini. Alah, ditutup aja lah. Stop share. Ya oke, kita absensi melalui Zoom-nya. Silahkan kameranya dihidupkan. Sekarang pesertanya sudah full 21 ya. Ya, yang karena jumlah mahasiswanya itu 21. Nah, ini kayaknya ada 2 orang yang
Ini si Sehanali dan si Dimas lagi nonton film SpongeBob. Ya dek ya. Satu ruangan dengan SpongeBob. Yang lain dek. Nulpata, Wanda Asri, Ari Bimo. Ini kenapa gambarmu itu kayak gitu dek? Ada kameranya. Wanda Asari. Ayo Wanda Asari. Oke ya, saya ambil screenshotnya. Tunggu sebentar, saya pindahkan ke Paint. Mata kuliah kita ini 3 SKS ya, 2 SKS ya. 2 SKS 40 kali 50 kali 2 di 1 jam 40 menit. Save as. Ntar saya pindahkan. Ini TDE pertemuan kedua tanggal 14 Februari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan lockout. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.